Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini karena kerinduan kita kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban kita untuk datang di gereja, bukan karena gereja sudah mulai ibadah offline, tapi karena kerinduan kita yang ada untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini kondisi memang semakin parah, tapi sudah terlihat sedikit berkurang. Tapi puji nama Tuhan, kita selalu berdoa, kita semakin diberkati, amin. Kita semakin diberikan kekuatan, amin. Karena Tuhan kita adalah Raja segala Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Untuk hari ini Tuhan kami masih boleh berdiri di tempat ini. Untuk hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan sukacita bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Hari ini kami mau memuji, meninggikan Engkau. Karena hanya nama Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun kita nggak bersentuhan, tapi roh kita tetap bersatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ada roh Allah di tempat ini. Kita mau bersyukur karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku mensyukuri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Tuhan kita baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percaya Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan sehelai rambut pun, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, maka itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita, kalau Tuhan tidak izinkan apapun terjadi dalam hidup kita, maka tidak akan terjadi. Percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Yang kita perlu lakukan hanya percaya Bapak Ibu Saudara. Karena iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Apalah masalah kita, semudah Tuhan membalik telapak tangannya, Tuhan akan selalu ada bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
naikkan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bisa kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setia di sepanjang tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami. Kami mau bersyukur, bersyukur bagi nama-Mu, bersyukur untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Here I am to worship You, here I am to worship You my God. Oh, hallelujah. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful.
my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship you, to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to work. Come on. Mari gereja Tuhan. Mari sembah Dia. Here I am to Here I say am. that Ini aku you're Tuhan. my God. Oh, You're sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. Altogether wonderful to me. Sekali lagi. Here I am to worship, here I am to bow. Come on. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh kebenaran. Angkat tanganmu kepada-Nya. You are together lovely God, altogether worthy, altogether wonderful Yes, to come me. on, sing to the Lord. Here I am to worship, here I am to bow down. Ini penyembahan Here kami I Tuhan. am to say that Allah yang you're kudus, my Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang bandingkan. Kiri atas kanan altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yang ngerti buat penyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Dan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan apa yang hendak Engkau firmankan bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi, berbicaralah secara spesifik ya Tuhan. Kami siap mendengar di dalam anugerah-Mu yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan yang diberkati lebih lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siapa yang bersyukur pada hari ini bisa beribadah pada hari ini? Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Sebab hanya karena anugerahnya sajalah kita ada di tempat ini saat ini. Amin. Baik Bapak Ibu. Kita nggak janjian, dan hari ini lagu pengantar firman-Nya adalah Here I Am to Worship. Dan hari ini judul khotbah yang akan saya sampaikan adalah kekuatan membungkam musuh. Sekali lagi,
kekuatan membungkam musuh. Apa Bapak Ibu judulnya? Lulus semua, haleluya. Nah Bapak Ibu, masih tentang COVID. Sampai hari-hari ini dunia masih dilanda ketakutan akan COVID. Dan jujur saja ketika awal-awal berita tentang COVID, dan terlebih lagi mulai terdengar berita kematian orang-orang yang katanya bukan karena COVID-nya, tapi karena komorbidnya, ya, semakin membuat saya menjadi takut. Sempat saya berpikir, Tuhan, apakah saya akan luput dari pandemi ini? Ataukah saya akan berakhir di tengah-tengah pandemi COVID ini? Sempat terpikir, tidak mau keluar sama sekali. Tidak mau kemana-mana. Sekalipun pakai masker. Benar-benar tidak berani. Namun, somehow, God is good, Tuhan baik. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan keyakinan bahwa Dia bukan Tuhan yang memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Kita mesti waspada ketika kita mulai menjadi takut. It must be from the devil. Itu pasti dari iblis yang mencoba menekan kita untuk kita menjadi takut. Dan saya bersyukur dalam anugerah Tuhan, saya kira punya keberanian. Dan saya berkata, this too shall pass. Pasti ini akan berlalu. Pasti Tuhan akan luputkan saya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Saya menghadapi hari-hari, tentu saja tetap dengan progres. Amin. Nah Bapak Ibu, tetapi demikian jugalah sebenarnya dengan Daud. Tetapi Daud begitu luar biasa. Melalui Mazmur 23 yang famous, yang kita semua sudah terkenal. Kita semua tahu ayatnya. Secara khusus di ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Padamu dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow. Pagi hari ini kita mau punya perasaan yang demikian. Kita mau punya hati yang demikian. Hati yang tidak menjadi takut sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Ayat sebelumnya Daud bicara tentang berjalan di dalam padang rumput yang berbunga hijau, kemudian air yang tenang. Tetapi dia juga berkata tentang berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi amazingly, luar biasa, Daud berkata, aku tidak takut. Dia berkata sebab Tuhan besertaku. Kemudian saya melihat lagi, pasti bukan sekedar karena percaya, pasti bukan karena sekedar mengetahui, mengimani bahwa Tuhan beserta dengan dia, maka ia tidak perlu takut bahaya. Pasti ada something else, pasti ada hal yang lain. Dan amazing, kita melihat di dalam Matius 21, dalam konteks Allah, Tuhan Yesus Kristus, Dia menyucikan bait Allah. Dia memporak-porandakan semua penjual-penjual, semua penukar-penukar uang, money changer zaman now. Ya kan? Setelah dia bersihkan bait Allah, apa yang terjadi? Ayatnya ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Amazing. Ketika bait Allah sudah disucikan dan dibersihkan, ada kuasa mujizat terjadi. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Ketika tubuh yang adalah bait Allah dibersihkan, disucikan, maka siap untuk menerima mujizat Tuhan. Amin. Nah, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian.
Tuhan Yesus berkata, Tuhan menyediakan puji-pujian dari mulut bayi-bayi. Yang bayi katakan amin. Bapak Ibu, kalau bayi aja, dengar baik, kalau bayi aja menaikkan puji-pujian, terlebih lagi kita. Amin. Terlebih lagi kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan sedang mengutip dari Mazmur Daud. Mari kita lihat Mazmur 8 ayat 2. Amazing, amazing, amazing. Dari mulut bayi-bayi. Oh, sama ya dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengutip Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Wow. Mazmur ini 8 ayat 1, kita mungkin gak ngerti apa maksudnya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Apa kekuatannya? Apa kekuatannya untuk membungkam musuh dan pendendam? Apa itu? Ternyata dari Matius tadi, dari Matius 21 tadi, ayatnya yang ke-16, balik lagi. Tuhan Yesus berkata, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Wow, Bapak Ibu, ternyata Mazmur 8 ayat 1 berkata bahwa kekuatannya untuk membungkam musuh ada di dalam puji-pujian. Amin. Yang ngerti berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Wow, listen up, dengar baik umat Tuhan. Kekuatan kita ada dalam puji-pujian. Amin. Saya tidak tahu bagaimana saudara menghadapi atau menyikapi ibadah. Ketika saya mengerti kebenaran bahwa dalam puji-pujian yang kita nyanyikan bukan sekedar mengisi liturgi dalam gereja. Oh, puji-pujian dulu, penyembahan, bermazmur, laba. Baru kemudian bermazmur lagi, lagu yang slow, baru firman. Dengar baik umat Tuhan pagi hari ini. Lebih daripada semuanya itu, dengar baik, di dalam puji-pujian yang saudara naikkan, yang kita naikkan, terletak kekuatan kita untuk membungkam musuh. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Dengar baik. Mazmur 22 ayat 3 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Dengar baik, puji-pujian yang kita naikkan, Tuhan bersemayam. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian jemaat GBI Bethesda Tangerang. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Dengar baik, dengar baik, dengar baik. Bersemayam itu artinya duduk. Dari bahasa aslinya itu artinya duduk. Dari bahasa aslinya itu artinya kita membangun tahta. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, God is so good. Nadanya di mana nadanya? Nadanya. Waktu kita menyembah Tuhan, is so good. God is so good. Yang tahu lagunya nyanyi. God is so good. Is so good to me. Pak, Bu, waktu engkau mulai berkata God is so good, engkau sedang membuat Tuhan duduk di atas puji-pujian. Engkau sedang membuat duduk di dalam tahtanya. Sebab itu sebuah lagu sangat bagus sekali, lagunya Don Moon. Gak tahu bisa. Kasih nada tuh. Yesus kami puja.
Yesus kami puja. Yes, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ini dia. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, we build your throne. Artinya, waktu kami menyembahmu, kami membangun tahtamu. Daud tidak menangkap hal itu dulu. Sebab itulah Daud berpikir supaya tahta Tuhan, dia bangun bait Allah. Padahal, bait Allah dibangun waktu kita memuji dan menyembah dia. Kau bersemayam di atas puji-pujian. When we worship, we build your throne. Ketika bait Allah disucikan, ketika bait Allah dikuduskan, dan ada puji-pujian, that's the miracle will happen. Maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu, jangan lewatkan ibadah, puji-pujian, penyembah. Amin. Berusahalah, terburu-burulah. Aku tidak mau ketinggalan pujian dan penyembahan. Amin. Aku tidak mau, Tuhan. Amin. Haleluya. Wow, I'm on fire. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kebenaran ini, dengar baik, di atas puji-pujian membungkam musuh. Amin. Haleluya. Kita lihat bagaimana Saulus dan Silas. Ini favorit saya sering bagikan ini. Saya sering kutip ini. Favorit saya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Ketika Paulus dan Silas di penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas di dalam penjara. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan puji-pujian. Wow. Ketika di dalam penjara, mereka tidak berkata, "Oh Tuhan, mengapa ini yang terjadi Tuhan? Aku kan pelayanmu, aku kan rasulmu. Mengapa aku malah di penjara? Mengapa aku mengalami penyiksaan ini Tuhan? Mengapa aku keadaanku begini? Mengapa aku begini?" Oh, dia tidak melakukan itu. Di dalam penjara, dia menaikkan puji-pujian. Apakah kita sedang mengalami tertekan, masalah, ketakutan, COVID, ekonomi dan sebagainya? Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dia bukan mengeluh kepada Tuhan, tapi dia berkata, "Bapa," kasih nada lagi. Kalau nggak ada nadanya jadi fals. Tapi dia berkata dalam penjara, "Engkau sungguh baik." Yes Tuhan, aku dalam penjara, tapi kasih-Mu melimpah di hidup. Aku disiksa Tuhan, tapi Kau mau bernyanyi. Bapa, ku berterima kasih. Yes Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Aku nggak terima berkat apa-apa, aku lagi di penjara, tapi aku berkata Tuhan, naikkan syukurku. Yes, yang ngerti lagunya nyanyikan sama-sama.
buat hari yang kau beri. Yes, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah. Mungkin menyanyi sambil bersedih hati karena penderitaan. Besar setiamu di sepanjang. Mungkin kau bernyanyi sambil meneteskan air mata. Tadi dramatisasi ya. Mungkin kau menyanyi sambil meneteskan air mata. Mungkin kau nyanyi lagunya di mana, kuncinya di mana. Tapi waktu kita menaikkan puji-pujian, we build the throne. Kita membangun tata Allah dan Dia duduk di dalam. Dan ketika puji-pujian dinaikkan, ketika tahta Allah didirikan, mari lihat apa yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Ketika bait Allah disucikan, ketika puji-pujian dinaikkan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Paulus waktu muji Tuhan, menyembah Tuhan, dia nggak bilang, Tuhan bebaskan aku dari penjara ini. Tuhan buat semua sendi tergoyah. Buat Tuhan semua runtuh, gempa bumi segala macam. No, dia tidak mengatakan demikian. Tetapi tidak bisa disangkal, the power of worship, ada kuasa dalam puji-pujian, dan itu yang terjadi dinyatakan oleh Tuhan. Wow. Sendi-sendi itu semua menjadi goyah dan mereka bebas. Kita jujur dalam diri kita. Ada banyak hal yang mengikat kita. Ada banyak dosa yang mengikat kita. Pornografi kah? Kemarahan kah? Egois kah? Dan banyak hal. Itu semua perlu dihancurkan. Selain kita harus belajar bagaimana menghancurkan itu, ada power dalam puji-pujian dan penyembahan. Amin. Ketika dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang begitu berat, masalah ekonomi, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami masalah ekonomi. Saya mengalami masalah ekonomi, tapi pada waktu itu, apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika ketakutan, kekhawatiran mulai menguasai hati dan pikiran saya mulai berkata kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Pak, Bu, daripada menggerutu, daripada bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun bersungut-sungut, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jujur, ketika saya dan istri berdebat, nah itulah kata yang enak ya. Kalau bilang bertengkar itu gak enak banget ya, jelek banget bahasanya ya. Saya dan istri bertengkar Bapak Ibu, wah, jelek banget ya. Berdebat. Ketika berdebat, dan ketika saya tahu kalau saya semakin berargumen maka akan semakin panjang dan semakin berat, apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar. Oke Ma, tar dulu, sebentar. Saya masuk kamar dan berkata, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
kasih-Mu kekal selamanya. Hati damai, Yesus Engkau baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Hati penuh kasih, mau marah, mau gondok, mau benci, mau sebel, kasih Tuhan turun dan asih. Honey, I love you. I'm sorry honey. Gak peduli deh siapa yang salah tadi. Mau dia kayak mau gue, bodo amat. Sorry ya pakai bahasa pasaran. Gak peduli deh. Honey, sorry. I love you honey. Oh iya sorry tadi aku begini. Udah. Yang penting kamu tahu I love you. Pernah juga masih berdebat. Saya langsung berkata, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Pernah lagi masih sambil tatapan. Apa yang dilakukan? Apaan sih? Dia masuk kamar. Dia yang masuk kamar, Bapak Ibu. Waktu puji-pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan pulihkan hati kita. Amin. Pak, Bu, ketika suamimu ngeselin, istrimu ngeselin, masuk kamar, doa. Puji dia, sembah dia. Kasih Tuhan melimpah buat kita. Amin. Saya harus cepat. Yang terakhir, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel hendak menduduki Jericho, ada satu hal yang ajaib, di mana itu semua bertentangan dengan logika dan ilmu perang. Betul ya? Karena tembok Jericho yang tebalnya dapat diisi oleh 8 kereta kuda. Di atasnya 8 kereta kuda. Itu berarti mungkin CR-V ada 8 mungkin. Bisa jalan di situ. Tetapi bisa runtuh dengan sorak-sorai. Wow. Kita lihat Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yang harusnya zaman perang dulu dihancurkan dengan yang namanya RAM, tulisannya RAM, yang batu besar seperti katapel. Harus, dan itu mungkin harus seharian untuk bisa diruntuhkan. Tetapi ada power dalam sorak-sorai. Sorak-sorai dalam bahasa aslinya berkata war cry, teriakan perang. Bapak Ibu, seringkali WL berkata, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Coba saya mulai responnya ya. Saya mulai lihat responnya. Haleluya, Bapak Ibu, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang kita berikan apa? Tepuk tangan. Padahal seharusnya sorak-sorai adalah tadi itu ada. Coba sekali lagi, udah ngerti belum nih? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kalau war cry, perang the Romans or Alexander the Great, kalau perang, mereka itu bunyi-bunyiin apa tuh namanya itu? Senjatanya dan perisainya, dan kemudian mereka bersorak, gitu. Tapi tentu kita sorakannya bukan, bukan. Kan kita katakan bersorak-sorai. Kita berkata, yes Lord, haleluya, puji Tuhan, God is good, yes, haleluya. Itu sorak-sorai Bapak Ibu. Coba sekali lagi tes. Udah lulus belum? Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Baru tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengar baik, puji-pujian dan sorak-sorai ketika digabungkan, wow, menjadi kuasa yang luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Tapi kalau lagi di rumah penyembahan, ya saya jarang sorak-sorai. Kan di rumah. Di sini nih tempatnya kita bebas. Amin. Tes sekali lagi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia.